Maka mari di penghujung tahun Hijriah ini atau di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita banyak-banyak membaca istighfar. Di antaranya membaca dua amalan istighfar. Yang pertama amalan istighfar yang disebut Rasulullah, orang yang mengamalkannya kelak masuk surga. Dan yang kedua amalan istighfar penghapus dosa 70 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, bulan Dzulhijjah sudah hampir berakhir. Kita pun akan berpisah dengannya dan menyambut bulan Muharram. Maka mari di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita melakukan muhasabah dan perhitungan diri, bahwa waktu memang terasa sedemikian cepat. Setahun penuh telah kita lalui, banyak amal ibadah dan amal soleh kita lakukan, telah kita tunaikan. Sholat berjamaah 5 waktu, rajin baca Al-Quran, puasa Ramadan penuh 1 bulan, sholat tarawih dan witir juga kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kita pun rajin berpuasa sunnah, malamnya sholat tahajud dan bersedekah pun telah menjadi rutinitas kita. Namun tidak ada yang bisa menjamin semua amal kita selama setahun telah diterima Allah dan layak mendapatkan balasan darinya. Dan sebaliknya tak terhitung pula dosa dan maksiat kita lakukan, baik sengaja maupun tak sengaja, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dosa berdusta dan tidak jujur, kurang amanah dan suka menipu, tidak pandai menahan diri untuk menghina dan mencaci dan lain sebagainya. Dan sayangnya tidak ada satupun yang bisa menjamin semua dosa dan maksiat kita selama setahun ini Allah telah mengampuninya dan menghapus semua dosa-dosa kita. Maka mari di penghujung tahun Hijriah ini atau di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita banyak-banyak membaca istighfar. Di antaranya membaca dua amalan istighfar. Yang pertama amalan istighfar yang disebut Rasulullah, orang yang mengamalkannya kelak masuk surga. Dan yang kedua amalan istighfar penghapus dosa 70 tahun. Kita akan membahas lebih lanjut tentang dua amalan istighfar ini, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya sholih sholihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah dan selamat dari siksa kubur, siksa neraka dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Yang pertama, mari di hari terakhir bulan Dzulhijjah ini kita baca walaupun 1 kali bacaan istighfar terbaik yang disebut Rasulullah dengan nama Sayyidul Istighfar. Rasulullah janji jika kita meninggal dunia setelah membacanya kelak husnul khotimah dan masuk surga. Mari bersama-sama membacanya sekarang juga agar kita tercatat membacanya di penghujung tahun ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Yang kedua, mari di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita membaca istighfar sebanyak 70 kali. Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang istiqamah dan sungguh-sungguh membaca istighfar sebanyak 70 kali setiap hari di waktu asar, maka dosanya dan dosa kedua orang tuanya bisa hancur lebur, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 2 riwayat tentang istighfar penghapus dosa 70 kali setiap hari di waktu asar ini. Riwayat yang pertama disebutkan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad menukil riwayat bahwa Syekh Ma'ruf Al-Karhi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah menjawab, "Jangan pernah marah." Laki-laki tersebut berkata lagi, "Bagaimana kalau aku tidak sanggup menahan marahku?" Qala, "Fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asri 70 marrah yaghfirullahu laka dzunuba 70 aman." Maka Rasulullah menjawab, "Minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun." Laki-laki tersebut berkata, "Jika dosaku tidak sampai 70 tahun, bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni pula keluargamu." Kemudian riwayat yang kedua disebutkan Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam kitab Akhbar Asbihani bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mengantarkan aku masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau meminta-minta kepada manusia, maka bagimu masuk surga." Laki-laki tersebut berkata lagi, "Lalu apalagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau marah, maka bagimu masuk surga." Laki-laki tersebut berkata lagi, "Lalu apalagi ya Rasulullah?" Qala, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu 70 marrah yughfaru laka dzambu 70 ama." Rasulullah menjawab, "Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Laki-laki tersebut berkata lagi, "Bagaimana kalau aku tak punya dosa 70 tahun ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni ibumu." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana jika ibuku tak punya dosa selama 70 tahun?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni ayahmu." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana jika ayahku tak punya dosa selama 70 tahun?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni keluargamu." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana jika keluargaku tak punya dosa selama 70 tahun?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni tetanggamu." Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Inilah amalan penghapus dosa 70 tahun yang dianjurkan Rasulullah, yakni membaca istighfar sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, yakni di penghujung waktu asar. Nah, untuk bacaan istighfarnya kita boleh membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 70 kali jika punya kemampuan. Jika tak sanggup membaca istighfar yang panjang seperti Sayyidul Istighfar, maka kita boleh membaca istighfar pendek. Misalnya, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim.
kita baca setiap hari sebanyak 70 kali. Istiqomah mengamalkannya setiap hari pada rentang waktu habis asar hingga terbenam matahari, diiringi kesungguhan hati benar-benar memohon ampunan kepada Allah, maka dosa kita 70 tahun bisa bersih diampuni Allah. Jika kita tak punya dosa sampai 70 tahun, maka dosa kedua orang tua kita selama 70 tahun bisa hancur lebur diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.